Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain. Mari kita membahas tentang ahkam sholat. Sudah sampai asar. Jadi kalau asar itu berarti punya 5 waktu. Asar punya 5 waktu. Jadi kalau asar waktunya beda-beda. Selama ini kita hanya tahu ada yang sholat itu waktu awal waktu dan akhir waktu. Padahal asar itu punya 5 waktu. Sekarang masuk waktu maghrib. Wal maghribu lan maghrib atau sholat maghrib ay sholatuha tegese sholat maghrib wasumiyat dan jenarani bidalika kelawan mengkono maghrib lifak liha krona agawene maghrib waktal hurubi waktu enggal waktu hurube seni. Maghrib maksudnya maghrib yaitu sholat maghrib. Disebut dengan sholat maghrib itu apa? Kenapa kok dinamakan sholat maghrib? Karena dikerjakan saat waktu terbenamnya matahari, maka disebut sholat maghrib karena pas bersamaan dengan terbenamnya matahari. Waktuha utawi waktunya maghrib. Waktunya maghrib wahidun itu siji. Jadi kalau asar punya 5 waktu, kalau maghrib cuma 1 waktu. Waktunya enggak ada waktu A, B, C, enggak ada pilihan. Makanya maghrib itu bahaya. Bahayanya begini, jangan suka mengakhirkan sholat maghrib. Kalau di hadis itu pas mulai huruf sames azan sekitar 15 menit Anda sholat, setelah sholat Anda wiridan, itu sudah masuk isya. Jadi nggak panjang, waktu maghrib itu sebenarnya nggak panjang. Kalau kita selama ini waktu maghrib itu kan pokoknya maghrib jam 6, isya jam 7, itu sudah lumayan panjang, 1 jam. Ya. Walau maghrib wa waktuha utawi waktune maghrib wahidun itu siji. Wa huwa utawi wahid guru syams itu surupe srengenge. Ayat bijami korsi ya. Itu kop apa fa? Kop rok sinha ya. Ayat bijami korsiha tegese kelawan kumpule bunderan. Walaya dulu lan ora bahayani apa bapak syu'ain apa tetepe syu'a itu ya suruh ya terbenam ba'dahu ing dalem sak wise huruf. Waktu sholat maghrib itu cuma 1, yaitu apa? Terbenamnya matahari. Maksudnya apa terbenamnya matahari? Ai bijami korsiha. Artinya terbenamnya matahari itu keseluruhan. Bundaran matahari itu tenggelam semua. Ya. Walaya dulu dan tidak masalah bapak usu'ain ba'dahu. Maka tidak masalah setelah itu masih terlihat sorotnya. Yang penting matahari bulat ini sudah tenggelam, walaupun sorotnya masih ada. Ini salah paham. Jangan salah paham. Orang pemahamannya maghrib itu gelap. Oke? Ketika masuk maghrib itu sudah gelap. Padahal tanda maghrib bukan kegelapannya, tapi ketika matahari itu sudah tidak kelihatan, walaupun sorotnya masih ada. Sorotnya apa namanya? Pancaran cahayanya masih ada. Nah, sampean kalau di tempat saya itu dulu ada hallnya Mbak Zubair. Mbak Zubair itu bapaknya Mbak
pas diadakan 17 Ramadan. Itu habis dari makom kumpul di rumahnya kiai. Itu kalau orang nggak tahu itu batal semua tuh puasanya, karena belum ini sudah pada makan. Karena masih terang, Pak, enggak? Sorotnya masih terang, tapi mataharinya sudah tenggelam. Jadi titenane kok. Patokannya itu matahari bulat itu sudah tenggelam, walaupun sinarnya masih ada, itu sudah maghrib. Jangan menunggu sampai gelap. Saya dulu awal-awal ikut call itu saya kaget. Kok sudah pada makan? Emang sudah pada maghrib gitu? Nah, mau nyalain semuanya kiai. Semua yang makan itu kiai. Nah, ini susahnya orang kalau nggak pengalaman, ya, nggak pernah ngajinya belum sampai. Gimana sih ini kiai semua kok belum maghrib kok pada makan? Itu pada awal saya sanksi mau nyalain, nggak berani wong kiai semua. Nggak disalahin, faktanya masih terang, belum ada azan maghrib. Ini karena orang itu kalau nggak pernah ngaji ya begini, katrok. Jadi akhirnya salah ini gitu tahunya, karena tahunya kita maghrib itu gelap. Itu. Maka patokan masuk waktu maghrib bukan gelapnya, tapi matahari itu terbenam, walaupun sorotnya masih ada. Makanya nanti kalau Kang Mustafa pengen agak gaya, itu ketika matahari sudah tenggelam, sudah ngerokok aja di depan rumah pas waktu maghrib ya. Loh, ini gimana Kang Mustafa wong belum azan? Karena pasti belum ada yang berani azan. Karena gini, batas turunnya matahari sama azan minimal 3 menit. 5 menit baru ada azan. Wah, itu sudah sampai ngerokok aja di depan rumah. Wah, ini nggak puasa. Nah, berarti kalau yang ngomong begitu ngajinya kurang jauh. Saya mengalami Kang Mus, mengalami. Jadi lihat belum saatnya buka udah pada makan semua kiai. Nah, ternyata ngajinya belum sampai bab ini. Nah, maka tanda-tandanya atau patokannya adalah matahari secara bulat itu sudah tenggelam. Tidak masalah setelah itu masih ada terlihat pancaran sorotnya. Kira-kiranya wabi miqdari ma yu'addinu asyaksun. Nah, kira-kira batasnya itu waktu yang cukup bagi seorang untuk melakukan adzan atau wudu atau tayamum. Nah, sudah itu batasnya itu. Nah, jadi seumpama wa miqdari ma yawaddu syakhsun ya tawaddu aw tayammum wa yasturu auratu wa yuqimu sholati wa yusalli khamsa raka'atin. Nah, ini dengerin baik-baik ya. Jadi waktu masuknya maghrib itu ketika matahari bulat itu sudah habis, walaupun sorotnya masih ada. Ya. Dengan kira-kira waktu yang cukup bagi seseorang untuk melakukan adzan, untuk melakukan wudu atau tayamum atau menutup aurat atau qomat sholat, dan sholat 5 rakaat, 3 rakaat setelah sholat fardu dan 2 rakaat setelah ba'diyah maghrib. Sebenarnya itu sudah masuk waktu isya. Sekarang hitung ya, orang tayamum, orang wudu, orang azan berapa jam, berapa menit? 5 menit. Oke.
Setelah azan wudu 5 menit. Ya. Setelah 5 menit dia sholat maghrib 3 rakaat, anggap saja 5 menit. Ya. Kebanyakan ini sebenarnya. Ya. Terus sholat ba'diyah. Nah, kalau ini sudah selesai, itu sebenarnya sudah masuk sholat waktu isya. Maka jangan suka mengakhirkan sholat maghrib. Jadi dia cukup untuk wudhu, untuk menutupi aurat, untuk macam-macam itulah. Ugo rampenya, syarat-syarat sholat itu dia cukup 3 rakaat maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib, itu selesai, sudah masuk isya. Nah, kalau untuk maghrib tidak ada awal waktu atau akhir waktu. Karena cuma ada satu waktu. Wa qawluhu bi miqdarin ila akhiri sakitun min ba'di musaqil mad. Wa qawluhu lan dawani musannaf wa bi miqdar. Adapun dawuhnya musannaf bi miqdari tidak disebutkan dari beberapa bagian redaksinya ya. Fa'in qadha miqdaru madhkuru kharaja waqtuha hadha huwa al-qawlu jadid. Wa in qadha mongko lamun tutup apa al-miqdaru kira-kirane al-madhkuru kang wis ditutur kharaja mongko kejaba waqtuha apa waktune maghrib hadha utawi iki wa ya hadha al-qawlu jadid. Nah, ketika kadar waktu di atas sudah habis, maka waktu maghrib sudah selesai. Kadar waktunya berarti azan 5 menit, wudu 5 menit, sholat 5 menit, selesai. Berarti sudah masuk waktu isya. Makanya jangan suka mengakhirkan sholat maghrib. Anggap saja minimal 6:30, maksimal minimal ya, maksimal 6:30. Itu sudah cukup setengah jam. Semua maghribnya jam 6 ya. Azan, wudu, menutup aurat, sholat, zikir setengah jam cukup lah ya. Cuman ini kaul jadid, pendapat baru. Pendapat baru. Jadi gini, Imam Syafi'i itu punya 2 pendapat. Satu orang punya 2 pendapat. Waktu masih ada di Baghdad, dia ngomong begini. Waktu pindah ke Mesir dia ngomong begini. Jadi satu ulama mengomentari satu masalah 2 kali itu berbiasa. Contoh. Dulu Bang Jack ngomong pokoknya saya haram hukumnya merokok. Contohnya. Dengan berjalannya waktu Bang Jack omongannya dirubah, saya sekarang halal rokok. Nah, contohnya begitu. Nah, pendapat ini itu pendapat baru. Pendapatnya Imam Syafi'i terbaru. Berarti pendapat yang lama enggak begini. Pendapat lama batas waktunya panjang. Nah, contohnya begitu. Jadi Imam Syafi'i itu biasa. Awalnya dia ngomong haram, terus jadi tidak haram, itu biasa, maka nggak usah kaget kalau urusan begini. Yang nggak boleh itu, ya itu tadi, nyala-nyalain itu tadi. Wal qadimu, adapun kaul yang sudah lalu, warad jakahu an-Nawawi anna waqtaha
yamtaddu ilal maghribi syafaqil ahmari. Nah, sedangkan menurut qaul qadim yang diunggulkan oleh Imam Nawawi, sesungguhnya waktu sholat maghrib itu memanjang hingga terbenamnya mega merah. Jadi gini, matahari sudah mulai habis, berarti sudah masuk maghrib. Sorotnya masih ada, sinarnya masih ada. Biasanya sinarnya ada itu, mega merah masih ada. Nah, mega merah masih ada. Nah, walaupun sudah masuk maghrib, mega merah ini nanti ketika mungkin jam 6:30, jam 7 akan hilang semua. Nah, itu akhir waktu maghrib itu ketika mega merah hilang. Jadi ketika mega merah itu hilang, itu sudah masuk akhir maghrib. Nah, kalau yang pendapat yang jadid tidak begitu. Pendapat yang jadid pokoknya waktu maghrib itu azan bersuci, menutupi aurat, sholat 3 rakaat, sholat 2 rakaat ba'diyah, sudah masuk isya. Tapi menurut qaul qadim tidak begitu. Pokoknya batas akhir sholat maghrib itu ketika mega merah habis. Nah, maka sampean ngecek kalau pengen ini, kalau nggak ada jam ya ngeceknya mega merah habis, ya berarti sudah habis. Udah ya, maghrib clear ya. Makanya nanti kalau kamu Mustafa tahu saya makan belum waktunya adzan, ya nggak usah kaget kalau puasa. Jadi standarnya adalah ketika matahari terbenam, walaupun sorotnya masih ada, ini sudah masuk maghrib. Tapi biasanya belum pada azan, 5 menit baru azan. Lumayan 5 menit ini, satu batang. Iya Pak, enggak? Loh iya, ini enaknya bedanya orang tahu sama nggak tahu, kan gitu Pak? Iya, lumayan satu batang. Yang lain belum pada minum, kita udah minum duluan. 5 menit. Nah, habis kita pakai, berarti Anda mau pakai kaul yang mana? Tapi kalau saya setuju kaul yang sampai mega mendung habis, berarti waktunya habis, berarti 1 jam. Tapi kalau menurut kaul yang qadim kaul jadid enggak, azan bersuci, menutup aurat, sholat 3 rakaat, sholat ba'diyah 2 rakaat, setelah itu kok selesai sudah masuk isya. Walaupun mega merah belum habis. Tapi ikut pendapat yang enak-enak saja, tinggal milih. Kita ini kan tinggal milih. Cuman saya sarankan jangan suka pendapat yang ada perkhilafannya itu dihindari. Ini ada ulama khilaf, itu hindari kalau bisa. Jangan sampai terjebak di perkhilafan. Tapi ya untuk pemula ya nggak apa-apa. Pokoknya mau qaul jadid atau qaul qadim itu sih. Wal isya'u, adapun waktu sholat isya bikasril aini, dengan dikasronya huruf ain, mamdudan rupa isim. Jadi ini bentuknya isim. Ismun li awalin zulami ya. Jadi sholat isya, kata isya ini dengan dibaca kasro ainnya, ain adalah nama awal dulu, nama permulaan kegelapan, awal permulaan petang. Gelapan kesannya kan
Kayak apa? Awal permulaan petang berarti sudah mulai malam maksudnya. Jadi kalau sebenarnya kalau ngomong maghrib itu belum malam. Kalau sampai mau ngomong malam itu berarti isya. Jadi kalau maghrib belum masuk malam, masih sore. Kalau ngomong malam berarti isya. Jadi isya itu kenapa kok dinamakan isya? Karena isya itu adalah nama permulaan petang. Wasumiyat as-sholatu bidzalika li fi'liha fi. Salat ini disebut dengan nama tersebut karena dikerjakan dikerjakan pada awal petang, maka dinamakan sholat isya. Itu ya. Wa awal waktuha, adapun waktu sholat isya, idza ghaba asy-syafaq, ketika ghaib itu hilang ya. Ketika hilang apa asy-syafaqu mega al-ahmar yang merah. Awal waktu isya itu ketika mega merah itu hilang, maka itu sudah masuk waktu isya. Wa ammal baladu, adapun negara alladzi kang la yaghibu sing ora surup fihi ing dalem balad apa asyafaku mego. Adapun negara yang tidak terbenam mega merahnya, maka fawaktul isya'i fi haqqi ahlihi, maka waktu isya bagi penduduknya adalah ayam dia ya, yang dia ya, ba'dal ghurubi zamanun yaghibu fihi syafaqu aqrabil biladi ilaihi. Seandainya ada satu negara yang negara itu mega merahnya tidak hilang-hilang atau lama hilang, maka bagi penduduknya ketika setelah tenggelam matahari sudah melewati masa tenggelamnya mega merah negara yang terdekat pada mereka. Contoh seumpama Indonesia, kok mega merahnya nggak hilang, berarti ikut negara yang terdekat. Maka contohnya begini, kutub utara itu ada yang siang sampai 22 jam ya, siangnya 22. Finlandia itu siang itu kalau tidak salah 20 jam, kalau 21 jam. Sampai mau puasa 21 jam. Padahal waktu maghrib itu ditentukan atau matahari ketika tenggelam. Berarti itu sudah maghrib, Anda boleh minum, boleh berbuka, boleh iftar, boleh berbuka. Pertanyaannya, kalau Anda di Finlandia mau nunggu terbenamnya matahari 22 jam, bagaimana ini? Ada yang kuat puasa 22 jam. Ada lagi kalau tidak salah itu di kutub itu siang 23 jam. Ayo. Sekarang kalau ngikutin aturan di Indonesia atau aturan daerah timur, mulai Makkah, pokoknya Asia dan lain, ini kan maghrib itu ketika matahari terbenam. Lah sampean di kutub nunggu terbenam kadang sebulan itu gelapnya cuma beberapa hari. Nah, maka ikut negara terdekat. Itu ya. Jadi nggak usah. Iya Kak, kalau sampean mau ikut, ini sampean puasa 23 jam. Berarti sampean
Adzan, sholat maghrib, makan rokokan, udah puasa lagi, Pak. Oh iya, sholat maghrib sudah puasa lagi. Oh iya, udah terang lagi, udah terang lagi. Nah, contohnya begitu. Contohnya ya. Walahalan ikut tetep kedue Isya ya. Waktani itu ada dua waktu gitu ya. Walahalan tetep kedue sholat isya. Waktani dua waktu. Akaduhuma utawi salah sisinya waktu ikhtiar itu waktu ikhtiar. Jadi kalau maghrib punya satu waktu, kalau isya punya dua waktu, kalau asar punya 5 waktu. Macam-macam. Kalau isya memiliki 2 waktu, akhaduha salah satunya waktu ikhtiar, namanya waktu ikhtiar. Wa asyara lan isyara musannif lahu maring wa asyara isyara lahu maring wa asyara musannif biqaulihi, enggak ada lahunya. Wa asyara isyara sama musannif biqaulihi lawan dari musannif. Wa akhiruhu utawi akhir salat isya yang taddu itu menjadi panjang fi ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar ila sulusil laili maring sepertiga malam. Kalau isya punya 2 waktu. Yang pertama namanya waktu ikhtiar. Dan ini diisyarahkan oleh musannif dengan ucapan akhir waktu ikhtiar sholat isya adalah memanjang hingga 1/3 malam. Berarti ketika mega merah itu sudah habis, itu sudah masuk sholat isya. Sholat isya waktu pertama mulai mega merah itu habis sampai 1/3 malam. Pertanyaannya 1/3 malam itu kira-kira jam berapa? Anggap saja jam 1, jam 2. Nah ini masuk waktu isya. Berarti awal waktu isya itu belum tentu jam 8, jam 9. Anda sholat isya jam 10 termasuk awal, kan punya 2 waktu. Nah ini kalau sampai ngajinya ini ya enggak. Kalau asar punya waktu 5, kalau maghrib punya waktu 1, kalau isya punya waktu 2. Waktu isya yang pertama adalah mulai terbenam hilangnya mega merah sampai 1/3 malam. Berarti sampean sholat isya jam 10 ya awal waktu. Tapi ini jangan ditiru. Ini maksudnya ini adalah ilmu. Ini ilmu. Ya tetap kalau untuk masjid ya sholatnya jam 7, jam 8. Ilmu. Jadi makanya begini, kalau ada orang sholat isya jam 10, jangan anggap dia tidak sholat isya awal waktu. Nah selama ini kita itu diteror dengan awal waktu. Allahu Akbar, ayo langsung ke masjid. Iya itu baik, iya. Tapi jangan salahkan orang yang lagi jam 7 belum selesai kerja, Pak. Jam 8 baru pulang. Dia sholat jam 8, jam 9 masih ikut awal waktu isya. Ini saya membela Bang Jack kalau pas ngelembur aja. Berarti Bang Jack masih sholat isyanya masih awal waktu. Gitu ya. Pokoknya mulai hilangnya mega merah sampai 1/3 malam. Ini sudah berarti Bang Jack sholat isya jam 11, jam 12 masih ikut awal waktu. Wasani, wasani. Adapun yang kedua, ini baru masuk sholat isya waktu yang kedua. Jawazul itu boleh. Wa asyara isyara lahu maring jawaz biqaulihi wa fil jawazi ila tulu'il fajri. Nah, kalau
Waktu yang kedua adalah waktu jawas. Yang pertama waktu ikhtiar, yang kedua waktu jawas. Waktu jawas ini musonef memberi isyarat tentang waktu ini dengan kata-kata atau dengan ucapannya. Di dalam waktu jawas ini hingga terbitnya fajar kedua, yakni fajar sodik. Berarti gini, anggap saja sepertiga malam itu jam 1 ya. Berarti ketika sampean sholat jam 1 itu sudah masuk sholat akhir waktu, termasuk akhir waktu jawas sampai tuluul fajri, fajar sodik. Biasanya kalau ada azan jam 3 ya? Jam 3. Nah, sampai ada tuluul fajri yang kedua, fajar sodik. Nah itu sudah habis waktu isya. Berarti kalau isya punya 2 waktu, asyar punya 5 waktu, maghrib punya 1 waktu, isya punya 2 waktu. Berarti Bang Jack kalau sholat jam 11 malam sholat isya masih dihitung awal waktu. Tapi nanti kata Gus Wafid, jangan, ini hanya keadaan darurat. Nanti tahu-tahu jamaah sholat isya diundur sampai jam 11, bahaya masjid. Tetap kalau untuk di masjid ya jam 7, jam 8 sudah harus jamaah isya. Nah, ini dalam keadaan darurat. Maksudnya apa? Kalau kita tahu dalil, tahu ilmunya, Anda punya pegangan, pahalanya sudah 2 Pak. Selama ini Bang Jack kalau melembur selesai jam 10, sholat isyanya jam 10, dikira tidak awal waktu. Paham ya maksud saya? Tetap Bang Jack kalau jam 10, 11 masih masuk awal waktu tingkat ikhtiar. Gitu. Jadi 2 waktu ikhtiar sama jam. Nah, tapi kalau di masjid ya harus bisa adzan jam 7 ya minimal setengah 8 sudah jamaah. Jangan mulai besok masjid jamaah isya jam 11 ya bubar. Wa amal fajru al-kadhib, adapun fajar kadhib, fayat ada yaknya ya, fayat toliu qabla dzalika, fayat toliu mongko metu apa fajar kadhib qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono lamu tadi itu. Wa ammal fajru al-kadhibu fayattali'u qabla dzalika. Dzalika ini masuknya fajar sodik. Rujuknya ke fajar sodik. Wa ammal fajar kadhib fayattali'u qabla dzalika. Itu sebelum fajar sodik. Jadi fajar yang bohong itu keluarnya sebelum fajar yang sungguh. Maka terbitnya atau munculnya sebelum fajar sodik. Lalu taridun bal mustatilan. Mustatilan itu apa ya? Mujur itu piye mujur? Dahiban apa ilang fi samain ing dalam langit. Gini. Fajar kadhib itu terbitnya sebelum fajar sodik, tidak membentang, posisinya tidak membentang fajarnya, tapi memanjang. Memanjang sama membentang beda ya. Memanjang, jadi membentang tetapi
bukan membentang tetapi memanjang. Posisinya memanjang naik ke atas langit, kemudian hilang. Lah ini fajar sodik. Kalau fajar kadhib itu membentang. Kalau fajar sodik itu memanjang naik ke langit kemudian hilang. Kalau ada sorot yang seperti itu, maka itu namanya fajar sodik. Ini kalau mau benar-benar meneliti, ya, meneliti tidak ngandalin jam. Ya, kita ini kan ngandalin jam. Dahiban fis sama'i summa yazulu wa ta'qibuhu dhulmatun wa la tata'allaqu bihi hukmun. Nah, pokoknya dia memanjang naik ke langit, kemudian akan hilang dan diikuti oleh kegelapan malam. Tapi ini tidak ada apa ya, wala ya ta'allaq, tidak ada ta'alluq, tidak ada hukum yang apa ya, yang terkait dalam hal fajar ini. Pokoknya fajar ada dua, bukan fajar toko bangunan, bukan ya. 10. Wa dzakara asy-syaikhu Abu Hamid anna lil isya'i waqta karahatin wa huwa ma bainal fajraini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Enggak kerasa setengah jam lebih. Kita ngaji fikih aja sebenarnya udah enggak kerasa. Belum selesai ininya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jami ikhwani minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin makan syarikul ardi ila wa gharibiha wa barriha wa qawriha khususan maulana Syekh Qadir al-Jilani Syekh Abdul Qadir Syekh al-Dunya wa ashabu wa jari wa Syekh khususan maulana al-kitab Syekh Athaillah Iskandar Syekh Muhammad Nawir menika Syekh Mubir lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallahil 'azim wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil 'azim wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil 'azim wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Haqiqatul ya, hakikat panjang umur.
hakikat panjenengan. Man barang siapa koroba lamun iku parek sapa man parek farogo ing rampung umruhu apa umurnya man wa yuridu dan dia mengharapkan. Oh, ini udah kan ya? Udah ya? Musyaraatu tahlil zat ya? Ya? Halaman 10 ya? Maksiat ya? Al-maksiatu ya. Makdurul lil iman. Maksiat itu butakno iman. Butak itu bahasa Indonesianya apa? Keruh. Jadi maksiat itu memperkeruh iman. Maka sebenarnya kalau sampean maksiat berarti imannya keruh. Jadi iman yang awalnya bening jadi keruh. Misal iman utawi perumpamaan iman maka serta siro ida asoika ketika anda bermaksiat siro Allah ing Allah kasamsi itu seperti matahari al-maksufati yang tertutup. Iman itu diibaratkan perumpamaan iman itu seperti ketika Anda bermaksiat kepada Allah itu seperti matahari ketika gerhana. Jadi sinarnya tertutup. Maka ketika sampean melakukan maksiat, pancaran sinar di dalam diri Anda enggak ada. Iman Anda kosong. Perumpamaan iman itu seperti matahari tertutup mega. Aukasiroji atau seperti lampu ida ghattaitam ketika nutupi siro bisoffatin dengan piring atau ada lampu terus Anda tutup dengan piring berarti cahayanya tidak kelihatan. Jadi perumpamaan iman ketika Anda melakukan maksiat itu seperti matahari yang tertutup gerhana atau seperti lampu yang tertutup piring wa utawi siraj maujudun itu ada walakin yamna'u rahu al-ghita lampunya ada apa enggak? Ada, tetapi sinarnya terhalang atau terhijab oleh piring. Ketika Anda beriman, terus Anda melakukan maksiat, maka iman sampean masih ada, tapi tertutup. Contohnya, ya, di ibaratnya seperti ini. Summa innaka nuli studi siro takduru hadir al majlisa ing majlis ilmu fi jami'i ing dalem masjid itu aja masjid jami masjid yang besar liyatawaffar supaya sempurna apa akluka akal iman maka lalu ketika kamu menghadiri majelis-majelis ilmu supaya akalmu sempurna, maka ketika sampean habis melakukan maksiat, iman Anda tertutup. Solusinya apa?
hadir majelis ilmu, maka akalmu akan terbuka lagi, akan sempurna lagi. Wa in kana mangkolamun ono umruka, umur anda qalilan itu pendek, yasiru sedikit ya, maksudnya qalilun itu sedikit. Qalilun itu sedikit, yasirun dari apa kasiron banyak, bi husulil imani dengan berhasilnya iman, wal husuli dan husuk, wal husuli dan andam asal. Andam asal itu bahasa Indonesianya apa? Apabila umurmu sedikit akan menjadi banyak dan panjang. Sampeyan ini seandainya ditakdir oleh Allah umurnya cuma 30 tahun seumpama, tapi kalau sampean hadir majelis ilmu istiqomah, itu umur 30 tahun akan jadi panjang. Panjang bisa segi dari 30 jadi 50, 60, atau dari segi kualitas. Jadi sampean seumpama ada orang ditakdir umur 30 tahun, tapi dia mulai umur 20 tahun hadir majelis ilmu terus, bisa kompromi nanti sama malaikat. Bisa yang panjang itu jadi 30 jadi 50 atau jadi 60, atau kualitas. Jadi apabila umurmu sedikit akan menjadi banyak dan panjang. Karena apa? Karena Anda menghasilkan iman, menghasilkan khusyuk, menghasilkan khudu ya, Anda asor, takut kepada Allah. Takut kepada wal khosyati dan takut kepada Allah, wa tadabburi dan angen-angen, wa tadabburi dan ingat, wa nahwuhalan sepadan. Maka sampean akan menjadi ketika menghadiri majelis ilmu akan menghasilkan iman, khusyuk, andam asor, takut kepada Allah, berpikir tidak banyak berpikir yang angen-angen, atau sering berpikir yang ingat kepada Allah. Jadi gimana? Jadi yang Anda pikir itu pikirannya hanya kepada Allah, angan-angannya hanya kepada Allah. Jadi nggak kepada yang lain. Jadi seumpama kalau sampean sekarang rasakan sendiri, sampean kalau ngaji seminggu sekali saja kadang-kadang mikir, apalagi tiap hari ngaji. Ibu-ibu, bapak-bapak ini ngaji lah seminggu sekali. Itu kadang-kadang oh iya ya, bener ya, itu pasti gitu. Apalagi sampai ngajinya setiap hari. Oh bayangkan. Maka orang yang hadir dalam majelis ilmu loh, saya ulangi lagi, majelis ilmu, itu akan mendapatkan iman, akan lebih takut kepada Allah, akan andam asor, rendah hati, akan berpikir pikirannya menuju kepada Allah, tertuju kepada Allah. Falau arafta, maka saya kan sering ngomong, kita ini mau masuk surga lewat jalur apa? Mau masuk surga lewat jalur apa? Jalur kita itu ya sudah, ini jalur ngaji ini sudah. Barang siapa ya, kalau dia orang itu mau ngaji, mau mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Gus, saya mau lewat jalur sholat aja, seumpama. Boleh, nggak apa-apa. Pertanyaannya, sholat sampean udah bener apa belum? Sampai pas Allahu Akbar enggak? Tidak ingat cucian pas hujan apa enggak? Sampai pas Allahu Akbar kira-kira snacknya laku apa enggak? Itu
Tidak apa-apa, boleh. Gus, saya mau lewat masuk surga lewat jalur puasa, Gus. Boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Nah, sudah. Oh, ini enak. Oh, jalur ilmu itu enak. Sampean datang, tidak paham, masuk Pak. Coba bayangkan. Sampean datang, ngerokok, ngopi di pinggir itu termasuk. Coba enak apa enggak kira-kira? Lu enak gimana coba? Jalur ilmu, jalur ngaji itu sudah enak masuk surga. Sampean seumpama, Gus, males Gus, saya tak di luar rokokan. Itu masuk. Lo coba bayangkan. Saya yang pertentangan begini, sampean yang udah rokokan sedang masuk. Lo coba. Maka saya paling tidak setuju kalau ada orang ngaji kok rokokan di luar dimarahi. Lo itu sudah alhamdulillah bagus, dia ini sudah bagus. Enggak apa-apa. Udah biarin. Sekarang masih di luar, nanti lah lama-lama mendekat. Karena ya itu tadi, ketika orang itu mendatangi majelis ilmu, dia akan dapat iman. Dia akan khusyuk, tambah takut kepada Allah. Ya pertama awalnya belum takut karena dengar pengajian, lama-lama oh iya. Akhirnya yang di pikirannya itu tertuju kepada Allah. Sebenarnya jalur ilmu itu enak. Maksudnya enak itu gini. Sampeyan mau kaya, mau berhasil dalam hal urusan dunia, harus pakai ilmu. Sampeyan mau berhasil jalur masuk akhirat, selamat dunia akhiratnya, juga harus pakai ilmu. Jadi sampean pengen berhasil di dunia ini, pengen kaya, itu harus punya ilmu. Jadi di dunia ini cuma ada dua. Kalau nggak kaya, alim, pinter. Kok ada orang dua-duanya nggak punya, nasibnya nggak enak. Udah nggak punya duit, nggak punya ilmu, dan nggak enak nasibnya. Oh, serius, nggak enak. Orang dihormati ya dua ini. Kalau nggak kaya, ya punya ilmu. Cari aja di mana-mana. Lihat dua ini doang. Lah, sebenarnya orang kalau mau kaya tetap butuh ilmu. Lo hitung-hitungan matematika itu apa enggak ilmu? Bisa ngitung, bisa ini apa enggak ilmu? Itu ilmu. Jangan dikira itu enggak ilmu. Maka Anda mau mendapatkan dunia dalam genggaman, maka sampean harus punya ilmu. Di akhirat sampean pengen selamat, ya harus punya ilmu. Makanya jalur ilmu itu sudah enak. Saya sering kampanye ini di mana-mana. Jadi saya enggak ini pokoknya, karena saya dulu diwejangi guru saya begini, sudah kampanyenya ngaji. Enggak peduli mau ini, pokoknya saya ngaji. Orang pada ngomongin torekoh saya enggak, torekoh saya ngaji. Karena jalur saya ya ilmu ini. Orang bertorekoh enggak punya ilmu, bubar. Oh iya, serius saya ngomong. Linglung. Jadi suku sama goda gedek nggak punya ilmunya. Ini gimana? Oh iya, kuina gini terus setiap hari nggak ada ilmunya. Gimana? Gitu loh. Maka ilmu ini penting. Dalam hal saya sering katakan, saya sering katakan di mana-mana, di rumah tangga itu 3 pondasi ini juga harus ada. Yang pertama ibadah, yang kedua ilmu itu maksudnya pendidikan. Yang ketiga ekonomi atau pekerjaan. Dalam rumah tangga kok salah satu ini nggak ada, nggak enak. Udah cek aja kan. Wah, ada aja pokoknya. Sampean ibadahnya rajin, ya, ngaji terus, tapi nggak kerja, lah nggak enak. Sampean kaya, ibadahnya rajin, nggak ada yang ngaji, anaknya nggak ngaji, istrinya nggak ngaji, kamu nggak enak. Rasakan aja sendiri. Sampean ngaji terus, kaya raya, nggak pernah ibadah, sumpah rumah. Cek saja kalau nggak percaya. Ini 3 pondasi ini, Gus, dalilnya apa? Woi, kalau saya mau dalil terus. Nah, Qurannya jelas. Kata guru saya, pokoknya engkau nek awakmu
kalau nanti kamu berumah tangga, 3 ini pegang. Guru saya menyitir hadis, menyitir ayat, panjang. Ini udah, daripada kamu lama-lama, udah 3 ini pegang. Ekonomi, pendidikan, sama ibadah. Wis sampean mau kaya raya, ekonomi, ngaji terus, tinggi S1, S2, S3, gak pernah ibadah, sumpah. Di rumah itu gak enak aja pokoknya. Serius. Maka rata-rata kiai besar apapun, dia secara ibadah oke, ya. Secara pendidikan ngaji oke. Pasti dia walau sedikit tetap kerja, walau sedikit. Pokoknya kerja nggak kerja itu jangan bayangkan kerjanya kayak kerjanya Bang Cek, kerjanya Pak Mustafa, bukan ya. Tetap ada pekerjaannya. Jangan dikira kiai itu bukan nggak kerja. Kerja itu bukan gini loh ya. Jangan ada ulama kerjanya diundang pengajian. Ini bukan pekerjaan. Saya ulangi lagi. Ini bukan pekerjaan. Contoh, saya sampai undang ke sini. Ini pekerjaan saya. Oh, haram ini hukumnya. Nah, bukan pekerjaan. Nah, orang-orang ulama besar itu pasti ada sedikit pekerjaan. Sedikit. Ya terserah itu mau manai sedikit. Apa Gus ya nggak tahu saya. Beda-beda masalahnya ya. Maka sampean kalau pengen berumah tangga nyaman, aman, tentram, fid dunya wal akhirah, 3 ini pegang. Ibadah, maka saya sering katakan minimal kalau sholat sunnah di rumah, jamaahnya di masjid maghribnya, atau nanti habis maghrib sholat sunnahnya di rumah. Pokoknya rumah ini Anda buat sholat. Nah, setelah itu Anda bekerja, ini ekonomi. Setelah itu Anda ngaji. Kalau 3 pondasi ini jalan seirama, sampean pasti, bukan insya Allah, pasti bahagia. Pasti bahagia. Jalannya seiringan ya. Kita lanjut, ini intermezzo. Falau arafta al-imana ma qarabtal isyan fala gharima amtalu minan nafsi wala aduwa a'adhamu minasyaitan. Walau arafta mengkolamun rusira al-imana ing iman ma qarabta mongko ora marek sira al-isyana ing maksiat. Seandainya apa Anda tahu ya, apabila kamu mengetahui kedudukan iman, kamu tidak akan mendekati maksiat. Cuman kita ini kan gara-gara nggak tahu kan? Iman sudah tahu iman ya. Saya sering katakan iman sudah tahu iman. Abdul fi qalbi iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Ini iman. Iman itu meyakini di hati, mengucapkan, mengikrarkan di mulut, dan melakukan dengan perbuatan. Itu iman. Jadi kalau saya beriman kepada Allah, berarti hati Anda yakin bahwa la ilaha illallah. Mulut Anda mengucap, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang pantas dan wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan sampean sama. Jadi iman itu hati, mulut, perbuatan. Kok 3 ini ada yang tidak? Berarti belum iman. Berat ya? Berat. Makanya ngaji. Sampai mau gedek gini-gini, tapi nggak tahu ini. Nggak tahu sampai ini. Iman itu meyakini di hati, mengucapkan di mulut, melakukan dengan pekerjaan.
Pertanyaannya, kita selama ini iman kepada Rasul? Ya. Saya mau nanya, hati sampean yakin? Yakin, Gus. Mulut yakin. Pekerjaan sampean? Nggak ada yang sama kayak Kanjeng Nabi. Oh, susah apa enggak? Susah. Maka kita ini dalam rangka, kalau bahasa ulama, taklid, mengikuti. Maka mau lewat jalur surga mana lagi kita ini? Sudah ngikut. Pokok gandul, kalau bahasa Jawa gandul. Gitu ya. Jadi perbuatannya ini dengan anggota badan. Maka semakin orang itu terjaga dari maksiat, berarti semakin kuat imannya. Kok ada orang itu terjaga dari maksiat, perbuatan maksiat, maka imannya semakin kuat. Iman itu bisa berkurang dan bertambah. Nah, orang kalau imannya bertambah itu sampai puncak langit, puncak mentok langit, ada berapa langit? 7, mentok sudah. Itu imannya kalau bertambah. Imannya manusia kalau berkurang itu ke bawah sampai mentok kerak bumi. Di bumi itu kedalaman 40 km atau lebih. Itu ada sebangsa hewan, sebangsa manusia. Tapi ini bukan sebangsa apa ya? Pokoknya hidupnya di bawah bumi 40 km. Nah, kalau sekarang yang banyak kelihatan itu di Papua. Karena di Papua itu apa namanya? Ngebor apa itu sudah kedalaman sudah. Nah, kalau di sini mungkin belum pernah ketemu, nanti kapan-kapan akan ketemu. Jangan kaget, ada makhluk yang mirip manusia tapi tidak manusia. Nah, itu hidupnya di bawah kerak bumi. Maka iman itu kalau bertambah sampai puncak langit, kalau berkurang itu sampai kerak bumi. Ini intermezzo saja, intermezzo. Nanti sampai cari beneran 40 km di bawah tanah. Nah, kurang kerjaan ya. Saya cuma ngasih ini aja, intermezzo. Nanti sewaktu-waktu kalau sampai ketemu tidak kaget. Orang itu, kata guru saya, orang itu kalau alim itu nggak gampang kagetan. Kalau ada corona ya biasa saja, karena dia sudah tahu tanda-tandanya. Ada orang ini sudah tahu, nggak bakal kagetan. Ada banjir, ada gempa, ada biasa saja, dia nggak akan kagetan. Ada kejadian macam-macam itu nggak kaget, biasa saja. Itu kalau alim. Oh, udah jam 10 lebih ya. Ini kalau tak teruskan sampai kasihan ibu-ibu ngantuk nggak jadi nanya ya. Wala mu'aridul aqwa minal hawa wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mu'tad ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma